Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kurusetra. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Oh ya, untuk kalian yang belum menyaksikan episode sebelumnya dari Kurusetra, Kang Selamat saranin buat nyimak terlebih dahulu. Linknya sudah Kang Selamat sematkan di kolom komentar ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kurusetra. Si pengurang dan kalian datang di saat yang tepat. Pasukan kami tadi adalah pasukan yang ketiga setelah dua regu lainnya dihabisi oleh pengkhianat itu. Aku memang melihat mayat-mayat prajurit di awal masuk desa tadi. Mungkin itu yang Raja Indrajaya maksud. Raja Indrajaya menceritakan pada kami tentang gejolak di kerajaannya. Ia mengatakan bahwa berita-berita mengerikan tentang kematian rakyatnya yang tidak wajar hingga munculnya aliran ilmu hitam membuat ia cemas. Raja Indrajaya pun membentuk prajurit khusus di bawah pimpinan Panglima Brasma untuk mencari tahu tentang pengkhianat ini secara diam-diam. Bahkan Raja Indrajaya ikut menyamar untuk mencari informasi dari desa-desa di wilayahnya. Demi informasi itu, Panglima Brasma kembali dengan membawa pasukan yang mengantarkan beberapa ekor kuda. Sebaiknya kita mencari tempat yang lebih baik dulu untuk beristirahat. Biar pasukanku yang membereskan semua ini. Terima kasih Brasma. Kami jalan kaki saja. Saya tidak mahir berkuda. Aku setuju, aku lebih nyaman berjalan kaki daripada harus naik kuda. Tapi tidak dengan Cahyo. Ia mengambil tali kekang salah satu kuda dari tangan prajurit dan menaikinya. Ia terlihat begitu lihai dengan itu. Sonjol, kamu lupa? Bukannya aku pernah cerita kalau bapakku melihara kuda di desaku dulu? Benar, aku ingat. Cahyo pernah bercerita bahwa ayahnya memelihara kuda dan terkadang membantu mengurus kuda milik orang lain juga. Sudah, naik saja. Biar prajuritku yang membantu mengendalikan kuda kalian. Melihat Cahyo yang nyaman dengan kudanya, aku pun tidak mau kalah. Bapak juga pernah mengajariku berkuda, tapi aku juga ingat bahwa tidak mudah mengendalikan hewan yang paling berguna di peperangan ini. Jasad-jasad yang tergantung di tiang-tiang selama perjalanan keluar desa masih terus membuat kami geram. Terlebih ketika kami mengetahui bahwa sosok di balik ritual desa ini masih berkeliaran. Sebenarnya ritual apa yang dilakukan oleh Pati Jetayu? Entahlah, kami datang saat sudah terlambat. Sesuatu telah terjadi di tempat ini, dan yang membuat kami khawatir ritual ini hanya permulaan saja. Mendengar jawaban itu, kami pun semakin khawatir. Dengan sebanyak ini nyawa yang ditumbalkan, entah apa yang akan ditukarkan, kekuatan, kebangkitan, atau sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami sudah ikut campur dengan masalah ini. Sepertinya kami tidak bisa lagi mundur. Tapi saya sama sekali tidak menyangka bahwa akan tertolong sekali lagi oleh kalian. Sekali lagi? Sepertinya ini pertama kali kita bertemu, Tuhan. Bukan. Maksudnya tak kusangka setelah dulu saya ditolong oleh Pati Widarpa, hingga pertarungan sebelumnya kami ditolong oleh putranya, yaitu Daryana. Kini kami tertolong oleh kalian, Sambara. Oh, iya benar. Saya juga penasaran. Saya tidak pernah tahu Pati Widarpa punya kerabat lain yang menyandang nama Sambara selain anaknya. Mendengar ucapan Raja dan Panglima itu, seketika aku dan Pak Le terdiam. Widarpa? Daryana? Apa ini maksudnya kami berada di zaman yang sama dengan mereka?
Sebuah desa kecil terlihat menyembunyikan dirinya dari keramaian. Entah apa yang menjadi rahasia sehingga mereka memutuskan untuk mengasingkan diri dan rela hidup jauh dari perkembangan zaman. Yang lebih membuatku bingung mengapa Nyai Jambrong membawaku dan Guntur ke tempat seperti ini. Ia tidak memberitahu sama sekali maksud dan tujuan kami ke tempat ini, selain bahwa perjalanan ini adalah langkah untuk menanggulangi tragedi yang mulai datang. Menurut Nyai Jambrong, saat ini siapapun manusia yang berada di desa itu tidak bisa pergi dari sana. Hutan-hutan yang mengelilingi desa itu dipenuhi kutukan yang tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan desa itu walau hanya selangkah. Kenapa sih kita harus sampai datang ke desa terpencil kayak begitu, Eyang? Emang Eyang yakin masih ada yang hidup di sana? Ada, mereka pasti masih hidup. Eyang yakin? Lebih tepatnya Eyang ingin percaya bahwa mereka masih hidup. Eyang akan lebih menyesal kalau tidak berbuat apa-apa dan ternyata masih ada nyawa yang masih bisa diselamatkan di sana. Mendengar ucapan Nyai Jambrong itu, tidak ada lagi perdebatan di antara kami. Ucapannya benar, walaupun hanya ada satu nyawa yang bisa diselamatkan di sana, itu sebanding. Sejak tadi kami memasuki wilayah hutan dengan waspada. Desa kecil itu berada di salah satu bukit yang sudah terlihat sejak sebelum kami memasuki hutan. Sepertinya keberadaan desa itu memang sengaja berada di puncak bukit, seolah bertujuan untuk memantau berbagai hal di sekitarnya. Sayangnya, persis seperti apa yang diceritakan Nyai Jambrong, hutan ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk pembawa kutukan. Di beberapa pohon bertengger makhluk hitam yang tidak henti-hentinya meneteskan liurnya ketika liurnya menyentuh tanah. Cairan itu bergerak dan berkumpul jadi satu membentuk seperti ular yang semakin membesar. Di sisi lain hutan terlihat sekumpulan siluman kelelawar yang bergelantungan di pohon-pohon. Aku mendengar suara aneh dari tempat itu, seolah hutan itu sudah dikuasai dengan suara terkutuk yang berasal dari siluman itu. Kita mulai dari mana, Eyang? Apa harus kita hadapi mereka satu persatu? Pakai otakmu. Sudah bertahun-tahun ngelawan demit masih aja serada serudu. Bener, Tur. Mending kita nyari buhul yang mengikat setan-setan itu di hutan ini. Atau sekalian mencari siapa yang memerintah makhluk-makhluk itu. Nah, itu dia aja ngerti. Guntur mengelus-elus kepalanya yang dipukul oleh Nyai Jambrong. Terkadang ia memang sering bertingkah tanpa berpikir panjang. Tapi aku tahu itu terjadi karena ia sudah terlalu khawatir dengan orang-orang di desa itu. Ya sudah. Terus nunggu apa lagi? Aku dan Guntur kaget dan segera bergegas berlari ke dalam hutan. Guntur mencari pohon tertinggi di dekatnya, memanjatnya dan mencari keberadaan sosok yang menjadi biang keladi kekacauan di hutan ini. Aku tidak mengikutinya dan hanya meletakkan tanganku di tanah hutan itu. Sebuah alunan doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk meruat tanah yang telah dikutuk ini. Dalam sekejap kehadiranku disadari oleh makhluk-makhluk yang tengah menguasai hutan itu. Tetapi saat itu juga aku dan Guntur mendapati apa yang kami cari. Di sana! Teriak kami bersamaan. Kami pun melesat ke dalam hutan mengarah ke tempat yang kami tuju. Seketika siluman bersayap kelelawar menyadari kedatangan Guntur dan berterbangan mengincarnya. Sedangkan di hadapanku, sosok ular-ular yang bangkit dari liur makhluk yang menjadi induknya pun menghadangku. Mereka tumbuh semakin besar. Setiap tetesan liur itu mencapai tanah. Aku melindungi penciumanku ketika sadar bahwa ular-ular ini adalah wujud racun gaib yang berbahaya. Dengan cekatan aku menghindari lilitan ular-ular yang mengincarku. Selama bergerak, aku telah melindungi diriku dengan amalan yang diajarkan Nyai Jambrong untuk menghindari diri dari kutukan atau racun makhluk-makhluk itu. Selamat dari sergapan ular, sang empunya melompat dari atas pohon dan bersiap menghadangku. Aku menoleh ke arah Guntur dan mendapati dia melesat dari pohon ke pohon dengan begitu lincah. Ia tidak menghiraukan siluman kelelawar itu dan bertahan sekuat tenaga dari suara gaib yang memekakan telinga itu. Saat aku yakin bahwa Guntur tetap fokus dengan apa yang ia incar, aku pun semakin yakin dengan tujuanku.
Tepat sebelum mencapai makhluk hitam yang bersiap melahapku dengan mulutnya yang besar, aku melesat ke samping menghindari dirinya. Makhluk itu tidak menyangka bahwa aku tidak berniat melawannya. Yang kuincar bukanlah dia. Aku mengencangkan tasbih yang kuikat di pergelangan tangan kananku dan membacakan ajian pada pergelangan tanganku. Saat itu juga sebuah kekuatan mengalir ke telapak tanganku. Dengan cepat aku menancapkan tanganku ke tanah dan merogoh sebuah benda yang sudah kuincar. Benda itu adalah sebuah bungkusan kain kafan yang berisi jantung manusia yang menjadi tumbal. Aku menariknya dan membawanya pergi sebelum setan-setan itu menyusulku. Masih ada satu benda lagi tak jauh dari tempatku berada saat ini. Sayangnya makhluk itu sudah menyadari niatku. Mereka berpencar mengincarku, namun aku lebih dulu sampai. Sekali lagi, aku mengambil sebuah benda yang terkubur yang ternyata merupakan sebuah tulang yang tertuliskan raja. Aku mengumpulkan kedua benda itu jadi satu dan bersiap untuk membakarnya. Tepat saat api itu menyala, seketika makhluk-makhluk yang dengan beringas bersiap mengeroyokku pun menghilang. Aku lega ketika makhluk yang terikat oleh buhul santet itu tidak lagi bisa mempertahankan keberadaannya. Setelah aku menghancurkan perantaranya, namun masalah belum selesai. Mereka masih mungkin kembali ketika sang empunya mengirimkan lagi. Suara dahan-dahan pohon yang patah terdengar bersamaan dengan jatuhnya sesosok makhluk berwujud kakek dengan tinggi hampir sepohon pisang. Tumbangnya makhluk itu disusul dengan keberadaan Guntur yang berdiri di salah satu dahan pohon. Bocah kurang ajar, ini semua bukan urusanmu. Teriak kakek dengan wujud mengerikan itu. Jelas manusia biasa akan merinding ketakutan saat melihat sosok seperti itu. Guntur mengencangkan tasbih di tangan kirinya dan membacakan ajian yang sama dengan yang aku bacakan sebelumnya. Bukan urusanku. Saat ada satu nyawa saja manusia yang terancam oleh kalian, itu sudah pasti menjadi urusanku. Pukulan tangan kiri Guntur menembus tubuh setan itu. Itu bukan tubuh roh. Itu adalah tubuh dari jasad manusia dari ratusan tahun yang lalu yang dibangkitkan kembali. Mayat yang bangkit. Gak salah lagi. Terapaku jagar di balik semua ini. Guntur mengangguk dan meregangkan kembali tasbih di tangan kirinya dan memasukkan kembali ke sakunya. Aku menggeleng melihat kejadian itu. Bila aku menggunakan butiran tasbih di tangan kananku untuk memohon kekuatan pada Sang Pencipta, Guntur menggunakan tasbih itu untuk memohon kemampuan yang mampu menahan kekuatan di dalam dirinya. Kami tidak menyangka bahwa kami akan sampai di titik seperti ini. Jangan ngelamun, cepat jalan. Banyak nyamuk ini loh. Aku dan Guntur hanya saling bertatapan melihat tingkah Nyai Jambrongnya seolah tidak mau repot. Walau begitu, samar-samar aku melihat senyuman kecil di bibirnya. Mungkin saja senyuman itu menandakan bahwa ia puas dengan hasil latihan kami di pertarungan tadi. Semoga saja. Perjalanan kami berujung pada sebuah desa kecil di atas bukit yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Hanya ada beberapa rumah tua yang berjarak dengan satu bangunan besar di pusat desa tersebut. Entah mengapa aku sedikit merasa tidak asing dengan jenis desa seperti ini. Kulo nuwun, apa ada orang? Punten. Aku dan Guntur mengelilingi desa itu dan mengetuk rumah-rumah di sana satu persatu. Sayangnya tidak ada satupun jawaban dari rumah-rumah itu. Semua kosong, tidak ada yang terkunci. Benda dan perabotan di rumah itu sudah berdebu seolah telah ditinggalkan cukup lama. Tidak ada orang. Guntur hanya mengangkat bahunya sambil kembali mencari petunjuk. Kalau tidak ada orang, tidak mungkin setan-setan tadi repot-repot menyegel desa ini. Keluar kau nenek nakal. Aku tidak mengerti apa maksud perkataan Nyai Jambrong, namun setelah ucapan itu aku merasakan suasana desa mulai berubah, seolah akan muncul sesuatu di dekat kami. Raksasa. Itu sosok raksasa dengan tubuh setinggi rumah. Makhluk itu melesat menghantamkan pukulannya pada kami. Guntur yang berada di depan melesat lebih dulu dan menghantam siku makhluk itu hingga serangannya meleset. Mungkin di mata manusia biasa mereka akan bingung dengan retakan tanah yang tiba-tiba muncul di sekitar kami. Tapi bagi yang bisa melihat sosoknya, itu adalah perbuatan sosok raksasa yang mencoba menyerang kami.
Aku bersiap mengencangkan tasbihku lagi dan ikut membantu Guntur, tapi Nyai Jambrong meremas bahuku dan memintaku untuk tidak ikut campur. Kenapa, Eyang? Aku menoleh ke arahnya, sayangnya ia tidak berkata apapun dan hanya menggeleng. Guntur bertarung dengan sengit, pukulan demi pukulan menghantam persendian raksasa itu. Namun raksasa itu tidak juga rubuh dengan tubuhnya yang besar. Ia bisa bergerak begitu cepat mengimbangi Guntur. Walau Guntur sudah membawa pertarungan itu menjauh dari kami, hembusan angin dari pertarungan mereka terasa hingga tempatku dan Nyai Jambrong berdiri. Pertarungan itu begitu intens hingga membuatku lupa mengambil nafas. Sayangnya aku merasakan sesuatu yang berbeda setelahnya. Raksasa itu melukai telapak tangannya dan membentuk darahnya seperti sebuah aksara. Seketika kekuatannya meningkat dengan pesat. Menyadari hal itu, Guntur kembali mengenakan tasbihnya dan menghimpun kekuatan di kepalan tangannya. Di depan mataku, dua kekuatan besar beradu antara sebuah tangan manusia biasa dengan pukulan sosok raksasa yang besarnya berlipat-lipat dari tangan Guntur. Raksasa itu jatuh, Guntur sedikit lebih unggul, namun alih-alih melanjutkan serangannya, Guntur malah berhenti dan berjalan dengan tenang. Bagaimana bisa kau menjadi sekuat ini dalam waktu singkat? Apa yang kau katakan? Kau sendiri jauh lebih kuat sejak pertarungan sebelumnya. Kau masih ingat denganku? Berapa banyak raksasa yang kutemukan sepanjang hidup? Semua bisa kuhitung dengan jari. Untuk mengingat seorang Nyai Bayuwono bukanlah perkara yang sulit. Nyai Bayuwono? Tunggu. Aku juga tahu mengenai raksasa itu. Tapi seharusnya ia berada di makam keramat Rabiryasono, dan wujudnya harusnya lebih menyeramkan dari ini. Dan bila Mbok Sar sampai membawa Nyai Buwono yang sempat mengkhianatinya dulu, berarti keadaan benar-benar genting. Sepertinya kamu kalah satu langkah lagi dari Guntur ya. Iya, Eyang. Aku tidak segera mengenali sosok raksasa itu. Sosok raksasa itu pun perlahan mengecil. Ia berubah mengambil wujud manusia dengan tubuh yang hitam dan mata yang merah. Walau tidak semenyeramkan wujud raksasanya, setidaknya wujud Nyai Bayuwono saat ini lebih tidak merepotkan. Maafkan penjagaku itu. Ia bersikeras ingin menyambut kalian. Sudah tua tapi masih suka iseng. Kapan gue harap inget umur, Sar? Aku mengingatnya. Ia adalah Kanjeng Sarwina Biryasono yang kami kenal dengan nama Mbok Sar. Tidak heran jika Nyai Bayuwono ada di tempat ini. Ngomongin orang, gak inget sama tingkahnya sendiri. Aduh. Aku tertawa melihat tingkah Guntur. Tidak ada yang salah dengan ucapannya. Tingkah Nyai Jambrong sendiri kadang memang tidak jauh berbeda dari Mbok Sar. Hanya saja berani-beraninya Guntur meledek Nyai Jambrong di depannya langsung. Eyang sudah tahu kalau Mbok Sar yang berada di desa ini? Hanya menebak. Eyang baru yakin saat memasuki desa tadi. Matur nuwun loh, Nyai sudah mau repot-repot menolong kami. Repot apa? Aku dia ngapa-ngapain no. Mbok Sar berhenti sejenak dan menoleh ke arah kami menyadari maksud Nyai Jambrong. Mereka benar-benar sudah tumbuh yo. Iya, kitanya saja yang tidak tahu diri, masih hidup sampai sekarang. Iya Nyai, mungkin umur panjang kita adalah kutukan yang harus kita tanggung. Walau begitu, saya lihat perlahan Nyai mulai bisa mensyukuri kutukan ini kan. Mbok Sar, sekarang kita cuma bisa menjalaninya saja. Walau dikatakan memasuki sebuah rumah, sebenarnya kami diajak menembus kabut yang menutupi pintu bangunan tersebut. Kami bukan masuk ke dalam rumah, melainkan ke sisi alam lain dari bangunan itu. Pantas saja nggak ada orang di desa itu. Rupanya bisa juga berlindung dengan cara seperti ini ya.
Mbok Sar mempersilahkan kami untuk masuk, namun ia belum menutup gerbang penghubung tempat itu. Mereka disuruh masuk sekalian, toh kita juga sudah saling kenal. Kami menoleh ke arah Nyai Jambrong dan ia memberikan anggukan sebagai isyarat. Saat itu aku keluar sebentar dan memanggil sosok-sosok lain yang menemani kami dalam perjalanan ini. Seekor kera ekor panjang dan seekor kera putih menyambut isyarat kami dan melesat masuk ke balik kabut. Maaf ya, aku menggunakan kekuatanmu terlalu banyak, ucap Guntur pada Wanasura yang bersemayam di tubuh kera putih itu, sementara aku menyambut Kliwon yang masih terlihat cemas. Aku mengerti perasaannya, sama seperti kami juga cemas dengan keadaan Cahyo dan yang lainnya. Nyi Jambrong, kedua muridnya dan Panglima Kembar Alaswana Marta. Siapa yang tidak gentar melihat kedatangan kalian? Jangan sok-sokan memuji seperti ibu-ibu pasar. Kau tahu sendiri kami masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan tragedi kali ini. Nyai benar, tapi kedatangan kalian saat ini sangat membantu untuk menghentikan masalah di tempat ini. Tragedi? Bukankah setan-setan di hutan itu sudah kami taklukkan? Apa artinya masih ada lagi yang harus kami hadapi di tempat ini? Itulah yang harus kau jelaskan pada kami terlebih dahulu. Nyi Jambrong sudah mendapatkan posisi duduk nyamannya di tikar bangunan tua itu. Beberapa gelas minuman hangat sampai di hadapan kami. Beberapa abdi Trahbiryasono juga memberikan beberapa benda pada Mbok Sar. Eyang, apa tidak apa-apa jika kami tinggal? Tenang saja, mereka jauh lebih mampu melindungiku dibanding semua abdi yang ada di tempat ini. Mungkin kalian sudah tahu kalau ada sosok Trah terkutuk yang ingin membangkitkan mayat-mayat yang sengaja disimpan untuk zaman ini. Trah Paku Jagar? Mbok Sar mengangguk. Ia melanjutkan ceritanya tentang ketika ia menyadari keberadaan kekuatan terpenting Trah Paku Jagar tersimpan di bawah bukit ini. Menurut penyelidikan Trahbiryasono, bukit ini adalah kuburan atau makam-makam dari makhluk-makhluk terkutuk yang pernah hidup di zaman kerajaan Paku Jagar. Mungkin ada puluhan jasad dari makhluk sekuat Nyai Jambrong di bawah bukit ini. Aku pun menelan ludah mendengar kenyataan itu. Itu artinya bila Trah Paku Jagar bisa membangkitkan mereka, kami akan melawan sekelompok pasukan sekuat Nyai Jambrong. Ini tidak masuk akal. Lantas kami harus apa, Sar? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita gali bukit ini dan musnahkan jasad-jasad itu. Itu sulit. Kita membutuhkan peralatan berat untuk menggali jasad yang sudah terkubur ratusan tahun yang lalu. Cara kedua adalah menaklukkan roh dari jasad-jasad itu hingga mereka tidak dapat dibangkitkan lagi. Aku menoleh ke arah Guntur dan Nyai Jambrong. Sepertinya kami sepakat dengan kemungkinan kedua. Kami tahu roh dari mereka yang tubuhnya telah mati seharusnya tidak sekuat saat mereka hidup. Kau sudah tahu kami akan memilih cara yang mana. Jadi apa rencanamu, Sar? Perang gaib. Kita siapkan umpannya dan kita hadapi ketika mereka berkumpul di desa ini. Aku dan Guntur menyimak rencana yang dijabarkan oleh Mbok Sar. Yang aku tangkap secara garis besar, Mbok Sar akan memancing roh-roh itu ke desa ini dan kami akan menghadapi mereka semua. Namun yang menjadi permasalahan, makhluk seperti apa yang akan muncul dan umpan apa yang akan digunakan untuk memancing mereka. Kau sudah menyiapkan umpannya. Sudah kau siapkan di bangunan belakang. Aku dan Guntur curiga. Kami pun meminta Mbok Sar membawa kami menuju bangunan belakang untuk melihat apa yang telah ia persiapkan. Sebuah bangunan kayu tua terlihat di belakang rumah utama yang hanya berjarak beberapa langkah. Saat mendekat, aku mencium aroma kemenyan yang berasal dari dalam bangunan itu. Tepat setelah pintu terbuka, terdengar suara rintihan manusia dengan suara yang lirih. Ampun, hentikan.
Lantikan Kanjeng, lantikan. Aku terperanjat saat melihat pemandangan mengerikan di bangunan ini. Bangunan ini dipenuhi tubuh manusia yang tergantung terbalik di langit-langit rumah. Tubuh mereka penuh dengan luka hingga darah mulai menetes perlahan dari tubuhnya. Bosar, apa-apaan ini? Benar, Sar. Siapa mereka? Bukannya langsung menjawab, Bosar malah tertawa. Mereka pantas menerimanya, Nyai. Kali ini bau amis yang menyengat tercium dari sana. Bau itu sebelumnya tertutup oleh bau kemenyan dari ruangan ini. Kami pun mendekat ingin mengetahui apa yang ingin ditunjukkan oleh Bosar. Guntur sepertinya tidak kuat menahan rasa mualnya melihat apa yang ada di ruangan itu. Di sana menumpuk jasad-jasad yang sudah membusuk sama seperti di ruangan sebelumnya. Ada jasad-jasad tanpa kepala yang digantung di langit-langit dengan darah yang telah mengering. Mereka adalah dukun-dukun biadab yang ingin mengulang kembali ritual terkutuk itu. Bosar menceritakan bahwa kedatangan mereka di desa itu disebabkan oleh masalah ini. Mereka mendapat kabar bahwa ada sekumpulan dukun yang mencoba melakukan ritual pengorbanan seperti yang dilakukan pada Trahbiryasono dulu. Mereka menipu pengikut-pengikutnya yang bodoh untuk menjadi tumbal mereka. Apa tujuan ritual itu, Mbok? Memanggil makhluk dari alam lain untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Apa hubungannya mereka dengan Trapaku Jagar? Dukun-dukun itu mengaku sebagai keturunan-keturunan dari terkutuk itu. Bukankah saat itu Trapaku Jagar sudah mati sampai ke keturunannya? Sepertinya mereka terhasut. Mereka menganggap dirinya bagian dari Trapaku Jagar, padahal mereka hanya dimanfaatkan dan akan berakhir sebagai tumbal. Roh-roh yang belum memiliki tubuh itu pasti akan dengan senang hati merasui tubuh-tubuh mereka sambil menanti mendapatkan tubuh aslinya. Mendengar perbincangan itu, aku sedikit merasa kasihan dengan dukun-dukun itu. Mereka mungkin berharap kesaktian atau yang lebih dari itu, namun pada akhirnya mereka akan menyesal saat mengetahui sekejam apa Trapaku Jagar itu. Kau memang keterlaluan, Sar. Seharusnya sekalian kau letakkan api unggun di bawah kepala mereka. Ternyata kekejamanmu belum berkurang sejak dulu, Nyai. Mereka berdua pun menertawakan dukun-dukun yang masih merintih kesakitan itu. Tidak ada lagi alasan untuk kasihan pada mereka yang memperlakukan nyawa manusia dengan seenaknya. Berdoa saja kalian tidak menjadi mangsa setan-setan itu. Berdoa sama siapa, Sar? Bukannya sesembahan mereka yang ingin membunuh mereka. Untuk hal seperti ini, sepertinya kedua nenek sakti itu memang sangat kompak. Saat waktu yang telah ditentukan, kami bersiap saat Mbok Sar akan melepaskan tabir gaibnya. Tanpa sadar kami sudah melewati 1 hari di sana. Dan saat kami kembali, langit tengah berada di batas siang dan malam. Sama sekali tidak ada penerangan yang menerangi desa ini. Suara jangkrik pun enggan menemani kami yang berada di desa terkutuk ini. Kami semua terdiam di sebuah bangunan yang dipenuhi aroma kemenyan ini. Suara ketukan terdengar dari salah satu jendela kayu. Suara itu semakin terdengar dari beberapa sisi bangunan. Tidak ada siapapun di desa ini. Jelas kami tahu bahwa yang berada di luar sana adalah setan-setan yang memakan umpan kami. Di tengah persiapan kami, suara anak perempuan tiba-tiba terdengar dari luar. Aku dan Guntur saling menoleh mempertanyakan asal suara itu. Jangan lengah, mereka mencoba menjebak kita. Aku mencoba menahan diri, tapi firasatku benar-benar tidak enak. Guntur juga merasa tidak tenang, lebih memilih untuk menghampiri jendela dan memastikan apa yang terjadi di luar sana. Itu... Ucap Guntur dengan raut wajah yang berubah bingung. Aku pun menghampirinya dan turut menyaksikan apa yang ada di luar sana. Eyang, sebenarnya ini tempat apa sebelum menjadi bukit? Aku kaget dengan apa yang terlihat di luar sana. Segerombolan makhluk bergentayangan memenuhi desa ini. Mereka semua terlihat mengenakan pakaian zaman dulu dan tidak sedikit berpakaian prajurit tanpa kepala.
Di atap-atap rumah berdiri sosok-sosok yang tubuhnya menyatu dengan hewan seolah menjadi siluman seutuhnya. Mungkin saja tempat ini dulunya kerajaan dan mereka adalah rakyat dan prajurit yang ditumbalkan. Yang kalian lihat itu hanyalah korban dari sosok-sosok yang bertengger di atap-atap rumah. Mereka menanti jasad mereka dibangkitkan dan bergabung dengan Trapaku Jagar lainnya. Bukan itu masalah utamanya. Di antara prajurit-prajurit tanpa kepala itu, terlihat seorang anak perempuannya terikat di tubuh salah satu prajurit tanpa kepala. Ia terus meminta tolong, menahan rasa takut atas semua yang mereka lihat. Kita tidak boleh berpisah. Saat kekuatan kita terpencar, sulit untuk mengalahkan mereka. Tapi anak perempuan itu benar manusia dan dia masih hidup. Seharusnya mereka yang memakan umpan kita, jangan sampai sebaliknya. Suara pintu terdengar terbanting dengan keras. Itu Guntur. Rupanya ia tidak peduli dengan penjelasan Boksar dan dengan nekat menerobos segerombolan prajurit tanpa kepala itu. Guntur, jangan gegabah. Dasar bocah, memang repot kalau panutannya orang seperti itu. Nyai, rencana kita akan berantakan. Mau gimana lagi, Mbok? Kalau Mas Cahyo di sini, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama, kan? Nyai Bayuwono, titip lindungi mereka dari dalam ya, biar kami urus mereka yang berada di luar. Sosok raksasa yang masih mengambil wujud manusia itu mengeram setuju, sementara Boksar hanya menggeleng, rencananya berantakan begitu saja. Walau begitu, ia masih harus berjaga. Tubuh-tubuh dukun ini masih berharga untuk mereka. Terlebih mereka masih ingin menghabisi Boksar dan orang-orangnya yang menjaga tanah ini. Guntur terpental, sosok panglima berekor ular menghantam Guntur dengan keras. Aku menahan punggung Guntur menjaganya agar tidak terjatuh. Sekali lagi. Guntur mengangguk dengan ucapanku. Kali ini kami berdua menyerang makhluk-makhluk itu secara bersamaan. Aku menghantamkan pukulanku ke makhluk itu, namun ia memilih untuk menghindar. Sayangnya, seranganku pun hanya pengalihan agar Guntur dapat menghantamkan serangannya dengan telak ke makhluk itu. Makhluk itu tersungkur di tanah. Kami tidak menghiraukannya dan bergegas menuju anak perempuan itu. Saat itu aku dan Guntur cukup terkaget saat mendapati prajurit-prajurit tanpa kepala itu tidak bergerak sedikit pun seperti patung. Sekilas kami menoleh dan menyadari bahwa ini semua adalah ulah Nyai Jambrong. Jangan lengah, selamatkan dulu anak perempuan itu agar kita bisa leluasa. Nyai Jambrong menarik energi dari setan-setan itu hingga tidak bergerak dan menghalangi kami. Aku tahu bahwa Nyai Jambrong tidak bisa bertahan lama. Kami pun mengincar satu prajurit tempat anak bernama Imas itu diikat. Dan apa yang kami duga pun terjadi. Tidak ada yang menghalangi kami. Setan-setan di atas atap tadi memilih untuk menyerang rumah di mana Boksar saat kami berada jauh dari tempat itu. Nyai Bayuwono, tunjukkan kekuatanmu. Raksasa itu pun kembali pada wujudnya dan menghantam setan panglima bersisik buaya hingga terpental. Namun masih ada panglima ular dan panglima bersayap kelelawar yang memaksa untuk menyerang masuk. Boksar kembali menggunakan kabut gaibnya untuk membawa sebagian sisi dari alam gaib ke tempat itu. Saat itu dua sosok kera muncul dan meraung dengan keras. Samar-samar terlihat kera raksasa dari dalam kabut yang menghantamkan pukulannya ke kedua panglima siluman itu. Terima kasih panglima-panglima kera. Aku dan Guntur berhasil menyelamatkan Imas dan bergegas kembali ke rumah. Dirga, tenangkan prajurit-prajurit itu. Mereka hanya arwah penasaran. Mengetahui kenyataan itu, aku pun memanjat salah satu rumah dan memilih tempat yang cukup tinggi. Dari tempat itu, aku bisa melihat seberapa mengerikannya desa ini dengan berbagai makhluk yang mengerumuni berbagai sisi desa. Setelah mengetahui kondisi Imas telah aman, aku pun menenangkan diri dan memusatkan tenagaku ke suaraku. Dari atas, aku mengumandangkan azan untuk mengingatkan arwah-arwah itu akan keberadaan penciptanya. Sebagian setan berteriak dan mengerang kesakitan, tapi sebagian roh-roh penasaran yang terikat oleh sosok setan lainnya mulai tenang.
Ia tidak lagi mengincar kami dan perlahan menghilang. Aku bersyukur. Walau lantunan azanku tidak seindah Abah, namun tetap mampu menenangkan mereka. Entah kapan terakhir kali suara azan berkumandang di desa terkutuk ini. Bagus, Dirga. Kini perlahan-lahan roh-roh itu mulai menghilang. Hanya tersisa panglima-panglima bertubuh siluman itu yang tidak gentar dengan keberadaan kami. Jangan takut, mereka tidak ada apa-apanya dengan kekuatan kita. Tiba-tiba sebuah tombak besar melayang ke arah Yai Bayuwono yang mencoba menahannya dengan tangannya. Namun yang terjadi, tangannya berlubang hingga menembus tubuhnya. Yai Bayuwono, aku tidak apa-apa. Hati-hati, Nyai. Sosok besar di balik mereka akhirnya muncul. Benar, kekuatan besar tiba-tiba datang. Aku sempat mengira panglima-panglima siluman itu adalah lawan terakhir kami. Namun ternyata aku salah. Ada sosok prajurit lain yang jika kunilai dari pakaiannya, ia berada di atas pangkat setan lainnya. Ia menunggangi sosok kuda hitam yang melayang-layang di udara. Aku yakin kuda itu juga bukanlah kuda biasa. Dialah yang menyokong kekuatan hitam dari roh panglima siluman itu. Kalau dia mati, tidak ada lagi yang mempertahankan keberadaan roh mereka. Dan mayat-mayat itu tidak bisa bangkit lagi. Jadi setan itu gentayangan ratusan tahun cuma buat jagain mayat. Kasian. Benar juga ucapan Guntur. Aku ikut tertawa mendengar ucapannya. Lihat saja, jalannya sampai dibantuin kuda gitu. Mending Eyang kan bisa jalan-jalan pakai kaki sendiri. Sudah Eyang, gak baik ngeledekin orang. Setan cacat. Mbok Sar terlihat menahan tawanya. Yai Bayuwono yang menahan sakit pun sampai menggeleng melihat tingkah kami. Manusia kurang ajar. Setan itu termakan provokasi kami yang memerintahkan panglima-panglima siluman itu untuk menyerang kami. Namun kali ini kami sudah bertiga. Guntur menangkap ekor panglima ular, memutar tubuhnya dan melemparkannya pada kami sebelum aku menyerang. Nyai Jambrong sudah membacakan ajian di tangannya dan sebuah pukulan yang menggemakan suara harimau mendarat di tubuh setan itu hingga tidak berdaya. Aku berpindah ke panglima bersisik buaya dan menghindari semua serangan yang datang dari taring-taringnya yang tajam. Saat ia mengira berhasil menangkapku, sebuah keris muncul menusuk lehernya yang keras dari belakang. Minggir, Dirga! Panglima buaya itu pun tumbang bersama sebuah pohon di dekatnya. Kami tak memakan banyak waktu dan segera menghampiri setan berkuda itu. Sayangnya panglima bersayap kelelawar menghadang kami. Ia melebarkan sayapnya dan mendengungkan suara yang benar-benar membuat kami kewalahan. Lemparkan ini. Mbok Sar memberikan sebuah gumpalan pada Yai Bayuwono yang mulai pulih. Dengan cekatan gumpalan itu melesat ke arah panglima kelelawar itu dan membuatnya terbakar. Panas. Sialan. Saat tubuhku bangkit akan kubalas perbuatan kalian berkali-kali lipat. Tidak usah repot-repot. Mayatmu hanya akan membusuk dan tidak punya kesempatan untuk bangkit. Dengan kobaran api yang menyala di tubuhnya, ia masih berusaha untuk menyerang kami. Namun kami bisa menghindarinya dengan mudah hingga ia habis terbakar oleh serangan Yai Bayuwono. Aku, Guntur, dan Nyai Jambrong menatap sosok yang tersisa di tempat ini. Sosok setan bertubuh besar yang menunggangi seekor jaran demit. Jangan berpikir kalian sudah menang. Aku bisa memiliki kuasa untuk membangkitkan roh mereka lagi. Itu kalau kau masih hidup kan? Cecungu kerendahan seperti kalian berani menantang seorang pati yang sudah menghabisi ratusan nyawa. Jangan Aku kesal. Tanpa aku sadari tubuhku bergerak sendiri menghantamkan pukulan pada setan yang mengaku sebagai pati itu. Kehebatan seorang pati bukan dihitung dari seberapa banyak musuh yang kalian bunuh, tapi seberapa banyak rakyat yang kalian lindungi. Camkan itu. Tanpa ku sadari, keris Dasa Sukma menyala. Setan pati itu menyadari keberadaan kerisku. Keris Dharma Wijaya. Bahkan setelah ratusan tahun kalian masih mencoba menghalangiku. Seketika sebuah tombak melayang ke arah kami. Kami pun menghindarinya dan tombak itu kembali ke tangan setan pati itu.
Setan pati itu melampiaskan amarahnya dan menghantamkan tombaknya ke arahku. Dengan sigap aku menahannya dengan keris dasa sukma, tapi tenaganya terlalu besar, aku hanya bisa mengalihkan serangannya saja. Lemah. Kali ini posisi berbalik, tanganku gemetar menahan setiap serangannya. Mungkin jika bukan keris dasa sukma yang ada di genggamanku, tanganku pasti sudah terpisah. Wanasura. Terdengar suara bisikan Guntur yang meminjam kekuatan dari sosok yang dititipkan oleh Mas Cahyo dan menahan dengan tasbih di lengan kirinya. Serangan itu menghantam setan pati itu bersambut dengan tendangan Nyai Jambrong yang menghantamnya dari sisi yang berbeda. Jangan sombong. Mata setan itu memerah dan mengibaskan tombaknya dengan kekuatan hitam yang menyelimutinya. Kekuatanku bahkan bisa menghancurkan bukit ini. Kekuatan kami bisa menghancurkan makhluk yang mengaku bisa menghancurkan bukit ini. Kabut putih mengelilingi setan pati itu. Aku yakin ini perbuatan Boksar. Sepasang kera berlarian di antara kabut itu. Dari balik sisi kabut, aku melihat Nyai Jambrong membacakan ajian dan melakukan sebuah gerakan yang mengumpulkan kekuatan. Mana mungkin kami takut dengan makhluk bodoh yang menjual dirinya pada kekuatan hitam. Masih ada jurus-jurus bela diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam yang menyia-nyiakan jiwa. Ilmu-ilmu yang pantas dimiliki oleh mereka yang mau berkorban untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. Aku tidak butuh ceramahmu. Kekuatan sebesar ini ku dapat dengan mudah hanya dengan bayaran darah dan nyawa. Kalau sebanyak apa nyawa dan darah yang telah dikorbankan, aku berani bersaing. Tapi semua itu hanya menjadi kubangan dosa yang akan mengikatmu menjadi sosok terendah di alam ini. Sama seperti Guntur, serangan setan ke arah Nyai Jambrong hanya menyapu bayangan kabut saja. Makhluk itu pun semakin geram dan menyerang membabi buta ke segala arah. Aku merasakan kekuatan yang tidak biasa dari balik kabut ini. Wujud besar kera raksasa dari balik kabut mulai terlihat dan sepasang pukulan yang mengerikan dengan cepat menghantam tubuh setan pati itu hingga memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ada dua kekuatan mengerikan lagi dari sisi lain. Saat ingin kembali berdiri, aku melihat bayangan harimau putih melesat dari balik kabut. Namun aku tahu dengan jelas bahwa itu bukanlah sosok harimau yang sebenarnya. Itu adalah perwujudan pukulan ilmu Nyai Jambrong yang segera mendarat di dada makhluk itu tanpa meleset sedikit pun. Sementara Guntur menyusulnya dengan sebuah pukulan yang menciptakan kekuatan petir dalam pukulannya. Itu adalah ilmu yang sama, hanya saja mereka mempunyai wujud yang berbeda. Aku pun menyelesaikan tugas terakhir dengan membacakan doa pada keris desa sukma. Ketika setan pati itu mencoba mengambil tombaknya kembali, aku melompat setinggi mungkin dan menghujamkan keris dasa sukma di dahinya. Setelah semua serangan itu selesai, angin pun berhembus meniup kabut yang mengelilingi kami. Sosok Kliwon dan monyet putih kembali berlarian ke atas pohon meninggalkan kami. Sialan, sialan! Aku Pati Jitayuwungu tidak sudi dikalahkan oleh manusia kroco seperti kalian. Kami bersiap bila ia ingin mencoba menyerang, namun keris dasa sukma yang menancap di dahinya seharusnya bisa menahan sukmanya dan menghentikan kekuatannya. Sudah selesai. Brengsek! Seandainya ketiga pemuda itu tidak menggagalkan ritualku dulu, bahkan Dharma Wijaya, Indrajaya ataupun Sambara pun tidak mampu mengalahkanku. Ia berusaha menahan kekuatan hitamnya yang mengalir keluar dari luka di dahinya yang masih tertancap keris dasa sukma. Mendengar ucapan itu, ekspresi Mbok Sar terlihat berubah. Ia pun buru-buru kembali ke dalam bangunan. Sementara kami memastikan setan yang mengaku bernama Pati Jitayuwungu itu benar-benar lenyap tidak bersisa. Setidaknya aku sudah membangkitkan 3 danyang penduduk bukit. Prabu Juno yang pasti akan membuat mereka menghabisi kalian. Kenapa kau masih bisa tertawa? Apapun yang terjadi pada kami, bukankah tidak akan mengubah siksa neraka abadi yang akan kau alami setelah ini? Tidak, tidak, Prabu Junoyo, tolong selamatkan aku dari api neraka itu. Aku dan Guntur berpaling meninggalkan sosok yang mulai hangus terbakar hitamnya api dosa miliknya itu. Tapi Nyai Jambrong masih menatapnya di sana.
Kami pun menahan niat kami untuk pergi dan mengajak Nyai Jambrong. Aku dan Guntur sadar saat ini Nyai Jambrong pasti membayangkan bagaimana nasibnya saat ia meninggal kelak. Apa Tuhan akan memaafkan dosa-dosa kejinya di masa lalu, atau ia akan bernasib sama seperti Pati Junoyo? Tidak usah khawatir, Eyang. Saat Eyang sudah tidak ada nanti, kami akan menjadi saksi atas semua hal baik yang Eyang lakukan semasa hidup. Tidak terucap kata-kata apapun dari Nyai Jambrong, namun air matanya yang menetes menunjukkan ketulusannya atas semua pertobatannya. Aku dan Guntur pun menuntun Nyai Jambrong untuk menenangkannya. Kalian cepat kemari. Mbok Sar sudah berada di rumah utama dengan sebuah tembayan besar dan sesajen. Ia sudah melakukan sebuah ritual yang hanya bisa dilakukan oleh Trahbiryasono. Saat setan tadi mengatakan keberadaan ketiga pemuda yang menggagalkan ritualnya dan menyebut nama Sambara, Dharma Wijaya serta Indrajaya, aku mencoba mengaitkan sukmanya dengan ritual ini. Dan lihatlah, kami pun menatap ke dalam air di tembayan itu dan samar-samar terlihat sosok Pati Jitayuwungu di masa hidupnya. Penglihatan itu menunjukkan sebuah ritual yang ia lakukan di desa dengan mengorbankan rakyatnya. Ia menumbalkan warga desa yang ia isolir untuk persembahannya pada sosok besar yang ia puja. Ada sekumpulan prajurit yang mencoba menggagalkan rencana itu, namun mereka semua gagal. Sampai saat penghabisan, tiba-tiba muncul 3 pemuda yang menolong prajurit kerajaan hingga Pati Jitayuwungu gagal dalam ritualnya. Coba kalian lihat gerak-gerik 3 pemuda itu. Kami memperhatikan 3 pemuda yang sekilas tidak terlihat aneh. Tapi semakin lama saat melihat gerak-gerik dan setiap jurusnya, kami seolah mengenalnya. Itu ajian lebur sakti Mas Danan. Yang satunya mirip kayak Mas Cahyo, dan yang satu masih muda juga, tapi kenapa gerak-geriknya seperti sudah tua? Maksudmu 3 pemuda ini adalah Danan, Cahyo, dan Bale? Apa ini semua terlalu tidak masuk akal? Memang tidak masuk akal. Tapi reaksi Kliwon dan Kera Putih yang ikut masuk dan bereaksi senang dengan penglihatan itu seolah memberi kepastian. Sesuatu yang gila memang sedang terjadi. Kekuatan besar yang akan bangkit dan menghancurkan tanah ini mungkin tidak terbendung. Semua ini seolah sudah seperti takdir. Aku sempat merasakan keberadaan roh mereka bertiga di jagat Segoro Demit. Bila itu benar, mungkin saja alam itu menjebak mereka di masa lalu. Bagaimana jika ternyata mereka mempunyai peran sendiri untuk tragedi ini? Mungkin jika mereka bertiga tidak menghentikan ritual di masa lalu, kita sudah habis dilumat oleh Pati Jitayuwungu yang mendapatkan ilmu yang sempurna. Benar ucapan Bosar, semua ini terdengar tidak masuk akal, tapi aku juga tidak bisa mengelak bahwa ketiga pemuda itu memang sangat mirip dengan Mas Danan, Mas Cahyo, dan Pale. Walau dalam wujud roh mereka tetap berjuang bahkan sampai melintasi alam dan garis waktu. Kami tidak boleh menjadi beban untuk mereka. Tapi semoga saja waktu kita cukup. Bosar menyibakkan air di tembayan itu dengan sebuah daun. Sebuah pusaka batu hitam ia celupkan di tembayan itu. Kali ini apa yang terlihat berbeda dengan sebelumnya. Yang terlihat adalah gambaran Mbah Jiwo yang tengah berdiri di pinggir kawah gunung yang menyala. Keadaan di sana terlihat begitu mengerikan. Itu Mbah Jiwo. Apa yang ia lakukan? Bosar menggeleng menunjukkan ketidaktahuannya, namun penglihatan itu menunjukkan keberadaan sosok lain yang mengejar Mbah Jiwo. Sosok setan-setan kuno dengan berbagai wujud. Aku mengingatnya. Wujud-wujud itu seperti wujud setan-setan dari kisah pewayangan. Saat ini perang dari Padang Kurusetra akan kembali terulang di tanah ini. Dikisahkan pada zaman dahulu, Pulau Jawa hampir tenggelam dan condong ke arah barat. Hal itu menyebabkan ketidakseimbangan alam hingga ketimpangan energi spiritual di tanah Jawa. Para dewa yang menyadari keadaan itu pun memutuskan untuk memindahkan gunung itu ke titik tepat di tengah-tengah Pulau Jawa untuk menyeimbangkannya.
Namun pada saat itu ada dua orang empu pembuat keris yang sangat sakti sedang bekerja membuat keris keramat di tempat di mana seharusnya gunung itu diletakkan. Para dewa memperingati kedua empu kakak beradik itu untuk menyingkir, tapi mereka menolak. Menurut mereka, keris yang mereka buat juga merupakan sesuatu yang penting dan tidak bisa mereka tinggalkan begitu saja. Kesaktian empu kakak beradik itu tidak bisa diremehkan. Ia mengerjakan keris itu dengan kesaktian yang memukau. Besi yang sangat panas itu mereka pegang dengan tangan kosong. Kepalanya sekuat palu yang membentuk lempengan logam keris itu. Mendengar penolakan itu, para dewa pun murka dan mengutus beberapa dewa untuk mengusir kedua empu itu. Sayangnya, kesaktian mereka mampu membuat pasukan dewa yang menyerangnya takluk dan memutuskan untuk mundur. Para dewa yang kesal pun tidak lagi memperdulikan resiko yang ada dan memilih untuk menutup mata. Mereka mengangkat gunung Jamur Dwipa dari laut selatan dan menjatuhkannya di tempat kedua empu sakti itu mengerjakan kerisnya. Kedua empu yang tidak mau meninggalkan prinsipnya pun tetap berada di sana dan mati, tertimpa gunung Jamur Dwipa itu. Gunung itu jatuh menimpa tungku yang masih menyala membara. Sayangnya, tungku itu tidak akan berhenti menyala hingga keris yang mereka buat selesai. Namun karena kedua empu penembak keris itu sudah tiada, maka tidak ada lagi yang bisa memadamkan tungku itu. Api dari tungku itu membuat gunung itu menjadi gunung api yang agresif hingga dinamakan sebagai Gunung Merapi. Seorang pria tengah berdiri di pinggir kolam lahar Gunung Merapi yang menahan gelombang panas yang tidak berhenti dari lahar yang terus bergejolak. Sebuah keris dengan dua warna bilah tergenggam di tangannya. Ki Jiwo Setro yang mempertaruhkan darah leluhurnya sebagai penembak pusaka terbaik pada zamannya. Jika tanpa kesaktian yang ia miliki saat ini pasti sudah hangus dengan panas yang tidak mungkin bisa ditahan oleh manusia biasa. Kumohon, berikan restu kalian untuk keris ini. Mbah Jiwo mencelupkan bilah keris itu ke dalam lahar hingga membuatnya merah menyala. Mbah Jiwo menahan panas itu dengan kesaktiannya, namun tetap saja rasa sakit tidak tertahankan seolah memaksanya melepas keris itu dari genggamannya. Tenang Bimo, walau nyawaku yang harus menjadi bayarannya, akan tetap kuselesaikan kerismu. Rupanya panas dari lahar Merapi saja tidak cukup untuk menguji Mbah Jiwo. Dari dalam lahar muncul sepasang raksasa setinggi pohon sawo yang menatap dengan penuh ancaman. Gunung ini adalah tugu sakral yang hanya boleh digunakan untuk membuat keris tuan kami. Aku hanya meminjam api ini sejenak. Pertempuran besar yang akan mengancam alam ini akan segera datang. Kekuatan keris ini akan menjadi salah satu penentu di pertarungan. Kedua raksasa itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan niat. Ia mendekat ke arah Mbah Jiwo dengan tangan yang terbakar lahar panas. Itu bukan urusan kami. Tugas kami adalah melindungi tempat ini. Mbah Jiwo yang merasa dalam bahaya pun mengeluarkan butiran pusaka batu hitam miliknya dan memunculkan satu-satunya sosok yang selama ini ia andalkan. Ki Mahesa Ombo, mungkin permintaanku mustahil, tapi tolong tahan mereka selama yang kau bisa. Sosok makhluk berwajah kerbau itu mengangguk dan mengambil posisi di salah satu batu di antara lahar itu. Ia setuju untuk melindungi Mbah Jiwo, namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Tubuh Ki Mahesa Ombo yang perkasa itu tetap gemetar saat menghadapi kedua raksasa di hadapannya itu. Ki Mahesa Ombo menggunakan pusaka lonceng lembu yang diberikan oleh Mbah Jiwo. Tubuhnya pun membesar mengikuti wujud lawannya. Benturan kekuatan mereka bertiga membuat kolak lahar bergejolak. Mbah Jiwo yang hanya seorang manusia di situ harus menghindari percikan lahar itu tanpa membiarkan keris sukma geni yang ia celupkan bersama kepala tangannya itu keluar dari lahar. Tuan kalian sudah mati. Seharusnya kalian tidak perlu menjaga tugu ini lagi. Ki Mahesa Ombo terpental ke dalam kolam lahar. Bau hangus tercium dari tubuhnya, namun ia tetap mencari pijakan untuk berdiri di dalam kolam lahar itu. Sama seperti tunggu ini, ia tidak akan padam sampai tuanya yang memadamkannya. Kami pun akan terus menjaga tempat ini sampai perintah ini dicabut, meski kami harus menjaga hingga akhir zaman.
Mbah Jiwo kagum akan kesetiaan kedua raksasa itu, namun saat ini hal itu menjadi perkara besar untuk dirinya. Pertarungan ketiga makhluk raksasa itu membuat gunung itu pun terusik. Terasa gempa dari dalam bumi dan letusan abu dari tempat itu. Di tengah kepulan asap dan abu, Ki Mahesa Ombo masih dengan sekuat tenaga berusaha menahan kedua raksasa itu. Adu kekuatan yang besar terjadi bertubi-tubi, tujuannya bukan mengalahkan mereka. Ia sadar bahwa itu adalah hal yang mustahil, tapi setidaknya ia harus menahan kedua makhluk itu walau hanya beberapa saat. Perlahan-lahan Mbah Jiwo mulai menyadari bahwa pengorbanan itu membuahkan hasil. Kedua bilah keris sukma geni yang berada di tangannya pun melebur menjadi satu. Bagi seorang empu sepertinya hal itu adalah kanvas kosong di mana ia bisa menuliskan kekuatan baru untuk keris itu. Sedikit lagi Ki Mahesa Ombo. Jarang sekali Mbah Jiwo mendengar suara Ki Mahesa Ombo. Ia menyadari teriakan itu adalah pertanda temannya itu sedang berusaha melewati batas kemampuannya. Mengetahui hal itu, Mbah Jiwo tidak ingin menyia-nyiakan perjuangan dari Ki Mahesa Ombo. Bilah putih kekuatan api penyembuh dari masa lalu, bilah hitam kekuatan api hitam yang membakar segalanya. Kekuatan yang Mbah Jiwo sematkan pada keris sukma geni di masa ini, hal apa yang bisa menyatukan kedua kekuatan yang bertolak belakang, yang bahkan berbeda masa ini. Semakin Mbah Jiwo membentuk kekuatan di kubangan lahar itu, semakin besar getaran di puncak gunung. Terlebih pertarungan Ki Mahesa Ombo menghancurkan beberapa sisi bebatuan yang menopang tempat itu. Sudah cukup. Kalian harus melebur dengan lahar ini. Kedua raksasa itu pun menarik dua buah gada yang muncul dari dalam lahar. Mbah Jiwo menyadari bahwa gada itu bukanlah gada biasa. Itu adalah pusaka yang bisa menggetarkan gunung. Ki Mahesa Ombo, pergi! Bukannya mengikuti perintah Mbah Jiwo, Ki Mahesa Ombo malah berlari dan melompat ke arah dua raksasa itu. Ia mengarahkan tanduknya yang mengeluarkan cahaya emas ke tubuh raksasa itu. Mbah Jiwo tahu itu adalah serangan terakhir yang bisa ia lakukan. Mbah Jiwo terpaku, serangan dahsyat yang mungkin mampu melubangi kerang itu sia-sia. Pusaka itu menghantam Ki Mahesa Ombo dan mematahkan tanduknya. Sudah cukup, kembalilah. Kelak kau harus membantu Danan dan yang lainnya. Ki Mahesa Ombo yang terkapar kembali memaksa berdiri, namun tubuhnya tak sanggup. Ia merangkak membawa tubuhnya berada di depan Mbah Jiwo. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Mbah Jiwo. Jadilah makanan begitu mati ini, ucap raksasa itu sambil mengayunkan gadanya lagi. Namun sebelum serangan itu mencapai Ki Mahesa Ombo, kedua raksasa itu tiba-tiba terpental dengan sendirinya. Mbah Jiwo menyadari kehadiran sesuatu yang lebih besar dari kedua raksasa itu. Sosok yang bahkan bisa membuat mereka terpental hanya dengan keberadaannya. Siapa yang lancang membuat Merapi bergetar? Mbah Jiwo tidak berani menoleh. Ia sama sekali tidak menyangka sosok sebesar itu akan menampakkan wujudnya. Mungkin sayalah yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Sosok besar itu melihat Mbah Jiwo yang tidak menoleh dan tangannya yang masih menahan panasnya lahar dengan keris sukma geni di genggamannya. Kedua raksasa itu tiba-tiba kehilangan tajinya dan tidak berkutik dengan kemunculan sosok itu. Ia bukan tuannya, namun kedua raksasa itu tetap tahu perbedaan derajat di antara bangsa lelembut. Penciptaan kerismu menggetarkan gunung ini. Tujuanmu juga tidak salah. Namun apa pengguna keris itu pantas menerima pengorbananmu? Mereka lebih dari sekedar pantas. Kau akan mati. Mereka lebih rela mati demi kami. Mbah Jiwo mengingat bagaimana pengorbanan Pale, Danan, dan Cahyo saat berkorban tetap di jagat segoro demi keselamatan Mbah Jiwo dan yang lain. Bahkan saat ini Mbah Jiwo sadar kalau mereka bertiga tengah berada di ambang kehidupan dan kematian. Mbah Jiwo gemetar, ia tidak mampu menebak apa yang akan dilakukan oleh sosok besar itu. Selesaikan keris itu dan tuntaskan pertarungan kalian. Aku akan membiarkanmu kali ini. Sebagai gantinya bersihkan gunung ini dari mereka yang mengincarmu.
Mbah Jiwo cukup lega mendengar ucapan itu, namun ucapan sosok itu juga membuat ia yang sebelumnya hanya terfokus pada pembuatan keris pun sadar bahwa ada banyak sosok yang mendekat ke arahnya. Kami bertugas menjaga tempat ini agar tetap suci. Kalau kalian mati saat ini, artinya kalian tidak bisa menjalankan tugas kalian, bukan? Kedua raksasa itu pun mundur. Ucapan itu membuat mereka tak lagi berani berkata-kata. Sampai akhir kemunculannya, Mbah Jiwo masih tidak berani menoleh ke arah sosok itu. Ia sadar sosok itu adalah salah satu penyeimbang tanah Jawa yang tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Kemurahan hatinya saat ini sudah merupakan keuntungan yang besar untuknya. Selesaikan urusanmu dan lakukan permintaannya. Kalau dia sudah mengakuimu, tidak mungkin kami ingin berseberangan. Kami akan membantumu membersihkan gunung ini dari makhluk-makhluk itu sampai kau benar-benar meninggalkan gunung ini. Mendengar itu, Mbah Jiwo pun merasa lega, semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan saat ini sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Terima kasih atas niat baik kalian. Setidaknya izinkan saya mengetahui nama kalian berdua. Kedua raksasa itu terdiam sejenak, matanya memandang ke arah kaki Gunung Merapi yang mulai dimasuki oleh berbagai sosok. Wilarama dan Wilapama, kami hanyalah perwujudan titah Tuhan kami, tidak lebih. Mbah Jiwo mengangguk mengerti. Ia menghargai keberadaan dua sosok itu dan tidak menaruh dendam atas apa yang mereka lakukan pada dirinya dan juga Ki Maesa Ombo. Mbah Jiwo meminta Ki Maesa Ombo untuk kembali ke wujud semulanya untuk melakukan semedi dan memulihkan kekuatannya, walau hanya sebentar. Setelah ini mereka masih harus menghadapi makhluk-makhluk yang mengincar mereka. Istirahatlah sejenak sambil menunggu keris Sukma Geni selesai. Aku akan menceritakan sebuah kisah legenda di gunung ini tentang sosok besar penjaga kawah Merapi yang bahkan berkuasa mengatur aliran laharnya. Ia berwujud raksasa yang berwibawa dan mengemban tugas yang sangat besar. Beberapa orang mengenal mereka dengan nama Ki Juru Taman. Semesta ternyata masih menyimpan misteri yang tidak terduga melalui jagat Segoro Demit. Entah mengapa tiba-tiba kami berada di zaman yang berada jauh sebelum kami hidup. Semua yang berada di zaman ini masih serba tradisional, tidak ada satupun teknologi yang merusak alam. Rumah-rumah mereka pun masih berdampingan dengan ladang dan hutan yang luas. Seakan-akan pada zaman ini manusia masih selaras dengan alam. Kami akan membentuk pasukan untuk mencari keberadaan Pati Jatayuwungu. Sebaiknya kalian beristirahat di istana dulu. Pati sudah berkhianat sampai segitunya, masih kalian sebut Pati? Bener, Jul. Mending diganti saja jabatannya menjadi kacung ngempret. Kebagusan kalau Jatayu. Masuklah kalian, akan saya pertimbangkan. Raja Indrajaya tertawa sambil membalas beberapa lambaian warga desa yang menyapanya. Tidak ada rakyat yang bersujud saat sang raja melintas. Mereka seperti sudah begitu dekat dengan sang raja dan menyapa layaknya orang dekat mereka yang melintas. Aku merasa sepertinya pemandangan ini jauh lebih baik daripada sebutan rakyat yang membentuk barisan dan bersujud seperti di film-film. Walaupun aku menyebutnya desa, namun di zaman ini tempat ini terlihat cukup sibuk. Mereka menyebut tempat ini dengan wilayah Ragapati. Desa yang menempel langsung dengan dinding keraton yang menjadi salah satu perdagangan, pemerintahan dan pertukaran informasi. Terlihat sebuah pintu kayu yang begitu besar di pertemuan dinding-dinding keraton yang besar dan megah. Tak sedikit penjaga yang berjaga di menara-menara dan sekitar dinding. Kedatangan kami disambut oleh beberapa prajurit. Dan salah satunya merapat ke raja seperti segera menceritakan keadaan sepeninggalan sang raja. Sementara itu aku merasa ada yang membuatku tidak nyaman saat memasuki istana. Danan. Iya, Pale. Entah Cahya merasakannya juga atau tidak, tapi ada sesuatu di istana ini yang membuatku merasa aneh.
Kami diantar ke sebuah kamar yang berada di bangunan timur. Bangunan ini bersebelahan langsung dengan bangunan utama tempat raja tinggal yang menempel dengan ruang singgasana. Kalian istirahatlah dulu. Setelah pelayan selesai mempersiapkan jamuan, kita akan berkumpul di ruang singgasana. Terima kasih Yang Mulia. Ia mengangguk dan berpamitan, sepertinya ia masih lelah setelah semua kejadian yang ia alami sebelumnya. Sebelum mereka sempat menjauh, aku memanggil Panglima Brasma sejenak. Panglima, sepertinya untuk saat ini Panglima jangan jauh-jauh dari Raja Indrajaya dulu. Panglima Brasma menatapku dan Pale. Sepertinya ia mengerti maksudku dan membalas dengan anggukan. Ia pun menyusul sang raja meninggalkan kami. Terus kita gimana, Pale? Benar, Pale. Kalau kita memang berada di masa lalu, bagaimana caranya kita kembali? Yompo, Pale juga ndak tahu. Ini semua di luar kuasa Pale. Ucap Pale sambil mengambil posisi berbaring di kasur kapuk yang terasa begitu nyaman. Dalam hitungan detik, suara dengkuran Pale sudah terdengar. Sepertinya ia juga kelelahan. Mungkin ada baiknya waktu yang ada ini kami gunakan untuk beristirahat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Suara langkah kaki mendekat memasuki tempat yang begitu gelap. Ia hanya membawa sebuah obor yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah sebuah gua yang diselimuti hawa dingin. Aku seolah bisa melihat semua yang ada di sini, namun aku tidak bisa bergerak. Di sebelahku ada Raga Pale dan di sisi satunya ada Raga Cahyo. Aku menebak bahwa orang yang mendekat itu adalah sang pria bertopeng hitam yang berasal dari desa yang sama dengan desa kelahiran Cahyo. Sebuah pusaka berbentuk batu prasasti berada tak jauh dari ketiga raga kami. Orang itu menggoreskan telapak tangannya dan meneteskan darah ke prasasti itu. Seketika hawa dingin semakin meluas di tempat ini. Pria itu mendekat dan mengoleskan ramuan di ubun-ubun raga kami. Saat mendekat aku melihat tubuh pria bertopeng itu penuh dengan luka. Kita harus menyelesaikan pertarungan kita. Jangan mati sebelum hal itu terjadi, ucap sosok itu pada Raga Cahyo. Raga ini sudah siap, kembalilah jika kalian mampu. Aku membuka mata dan tersadar dengan mimpi aneh itu. Tapi dari betapa jelasnya kejadian tadi, aku merasa bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi. Tubuh kita sudah siap. Benar, tapi kita masih terjebak di alam ini. Belum sempat kami berpikir panjang, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang diketuk. Maaf Tuhan, makan malam sudah siap. Yang Mulia sudah menunggu di ruang singgasana. Cahyo buru-buru meninggalkan tempat tidurnya untuk membuka pintu. Jangan, Jul! Tiba-tiba Pale tersadar dan melarang Cahyo untuk membuka pintu.